Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galista Pramudila dengan NIM 2404-178 akan membuat tugas UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Juliati SPD MPD. Yang pertama, keterampilan menyimak. Saya mengambil sumber dari TikTok Jeremy Awan yang melakukan gerakan menanam 1000 pohon untuk hutan Indonesia. Let's go. Gak banget ngelihat ratusan orang berkumpul di sini menanam, dipasangin tag supaya kita semua secara umum, bahkan yang gak ikutan nanam nih, bisa pantau dan monitor pohonnya langsung lewat website. Tingginya, diameternya, penangkapan karbon, itu bisa langsung kelihatan guys. Di sini kita udah nanam pohon dari ujung sana tempat longsor sampai sini di sekitaran sungai, termasuk juga di sana full semuanya. Keren banget, hebat untuk para volunteer. Dan pastinya aku mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang udah support, mulai dari Bapak Menteri Raja Juli Antoni, Video ini menampilkan Jeremy Awan, seorang content creator asal Indonesia yang menempuh pendidikan di bidang teknologi lingkungan dan energi terbarukan di Erasmus University of Applied Science Breda, Belanda. Dalam videonya, Jeremy mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menanam 10.000 pohon, tepatnya di Desa Cibulau, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat 30 Mei 2025 dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Tangerang. Bahkan acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan yakni Bapak Raja Juli Antoni dan Sekretaris Daerah Jawa Barat. Dalam waktu sekitar 1,5 jam, sekitar 1.200 pohon berhasil ditanam. Jenis pohonnya pun beragam, mulai dari kopi, beringin, damar, alpukat, nangka, dan pinus. Semua pohon itu ditanam secara bersama-sama di area yang cukup luas, mulai dari tebing yang rawan longsor hingga ke sekitar aliran sungai. Nah, kegiatan ini juga menunjukkan semangat kebersamaan untuk kembali menghijaukan alam dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Yang menarik dari kegiatan ini adalah penggunaan teknologi canggih, di mana setiap pohon yang ditanam akan dipasangi perangkat touch agar dapat dipantau secara online melalui situs web. Dengan cara ini, siapapun termasuk masyarakat yang tidak ikut menanam langsung dapat melihat perkembangannya, seperti tinggi, diameter, dan penyerapan karbonnya. Di akhir video, Awan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, seperti Kementerian Kehutanan, Perhutani, WWF Indonesia, TikTok Indonesia, serta berbagai perusahaan lainnya. Jadi, pesan utama dari video ini adalah menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lain agar bumi tetap terjaga dan lestari sehingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Halo semuanya, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menikmati keindahan salah satu surga tersembunyi di Sumatera Utara, yaitu air terjun Pulau Bete. Air terjun ini terletak di Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Tempatnya masih sangat asri karena dikelilingi oleh hutan hijau yang segar dan menenangkan. Ketika tiba di lokasi, kita akan disambut oleh suasana yang benar-benar memanjakan mata dan telinga. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi berpadu dengan udara pegunungan yang segar membuat siapapun merasakan damai dan hati yang tenang. Airnya pun tampak begitu jernih dengan warna kebiruan yang sangat menyejukkan mata. Alirannya dapat membuat sebuah kolam yang sangat indah sehingga membuat siapapun ingin berendam dan menikmati keindahan di dalamnya.
Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk sekadar melepas penat, menikmati keindahan, sekaligus berfoto di depan air terjun yang sangat luar biasa indah dan megah tersebut. Selain keindahannya, perjalanan menuju air terjun Walberte juga menjadi pengalaman tersendiri. Kenapa? Karena jalannya yang cukup menanjak dan kita harus melewati hutan kecil. Tetapi disitulah letak keseruannya, karena kita seolah-olah diajak untuk benar-benar menyatu dengan alam. Semua rasa lelah selama perjalanan akan langsung hilang begitu kita melihat keindahan air terjun yang sangat luar biasa tersebut. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa keindahan alam akan tetap lestari jika kita ikut menjaganya. Oleh karena itu, jika teman-teman berkunjung ke air terjun Walberte, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghormati lingkungan sekitar. Dengan begitu, air terjun Walberte tetap terjaga keasliannya dan dapat dinikmati oleh banyak orang hingga generasi yang akan datang. Selanjutnya, keterampilan membaca. Kali ini saya ingin membacakan sebuah narasi cerita anak berjudul Raffi dan Pohon Kecil di Bukit Hijau. Langsung saja, pada suatu pagi yang cerah, Raffi berjalan menuju bukit di belakang rumahnya. Ia melihat tanah yang mulai gersang dan rumput yang menguning. Dulu tempat ini hijau sekali, gumam Raffi sedih. Ia pun teringat pelajaran di sekolah mengenai pentingnya menanam pohon untuk menjaga bumi agar tetap sejuk dan bersih. Keesokan harinya, Raffi membawa bibit pohon kecil yang ia dapat dari sekolah. Ia menanam pohon itu di puncak bukit, menyiraminya setiap hari, dan memberi pupuk alami. Awalnya, teman-teman Raffi menertawakannya. Untuk apa repot-repot menanam pohon sendirian? Kata mereka. Tetapi, Raffi tidak pernah menyerah. Ia terus merawat pohonnya dengan penuh kesabaran. Beberapa bulan kemudian, pohon itu tumbuh tinggi dan rimbun. Daunnya hijau segar dan banyak burung kecil datang berteduh di bawahnya. Melihat perubahan itu, teman-teman Raffi pun ikut menanam pohon di sekitar bukit. Akhirnya, bukit itu kembali hijau dan sejuk seperti dulu. Raffi tersenyum bangga karena usahanya membawa sebuah perubahan yang sangat berarti untuk kehidupan di desanya. Cerita Raffi dan Pohon Kecil di Bukit Hijau memberikan pesan moral yang sangat baik. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar sejak dini dan tidak mudah menyerah ketika berbuat baik. Raffi menjadi contoh bahwa satu kebaikan memberikan dampak yang sangat besar bagi orang lain, seperti menanam satu pohon yang sangat berarti bagi kehidupan di dunia ini. Selain itu, cerita ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, semangat gotong royong, dan cinta terhadap bumi. Dari keterampilan berbahasa, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, saya menyadari bahwa keterampilan berbahasa bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama melalui tindakan kecil seperti menanam pohon yang sangat berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Pohon yang kita tanam hari ini akan menjadi sumber udara bersih, tempat tinggal makhluk hidup, dan penopang masa depan. Dengan memahami dan menerapkan keterampilan berbahasa, saya menjadi semangat untuk lebih peka terhadap lingkungan dan menciptakan alam agar senantiasa hijau, lestari, dan indah untuk generasi yang mendatang. Sekian hasil video UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!